Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Ya, saudara semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Haleluya. Ya. Apapun keadaanmu, tetaplah fight the good fight. Amin. Ya. Kita mau belajar dari yang kemarin sudah saya sampaikan tentang fight the good fight dari seorang muda, yaitu Timotius, yang diberi nasihat oleh Rasul Paulus. Ya, ketika Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius, bertandinglah dengan pertandingan yang benar, dengan iman yang benar. Pada saat pesan itu disampaikan, Rasul Paulus sudah pernah dan dia tetap terus melakukan pertandingan itu. Sekalipun dia ada di penjara, dia tetap terus bertanding. Dia tetap terus berlomba bertanding dengan imannya yang benar. Keadaan tempatnya dia kotak seperti itu, terikat, itu tidak membuat dia untuk tidak bertanding. Seringkali saudara dan saya, keadaan kita membuat kita untuk tidak bertanding. Karena kita merasa begitu ketat, begitu terikatnya, keadaan yang gak enak membuat ya sudah, kita menyerah saja. Ya, gampang sekali keadaan kita untuk menyerah. Tapi Rasul Paulus tidak. Keadaan dia saat itu tidak baik, saudara. Ketika dia memberikan suatu pesan yang luar biasa kepada anak rohaninya, Timotius, keadaannya dalam keadaan yang tidak baik juga. Tetapi dia berani dan bisa berkatakan, fight the good fight. Bertandinglah dengan iman yang benar. Perjuangkan perjuangan yang benar. Hanya seseorang yang sudah pernah mengalami dan tengah mengalami dan terus mengalami baru bisa memberikan suatu semangat perkataan, bertandinglah dengan benar, bertandinglah dengan baik. Hanya orang yang sudah dan terus-menerus mengalami pertandingan baru bisa kasih semangat kepada seseorang. Bila orang yang tidak pernah mengalami pertandingan melihat orang lain yang sedang mengalami masalah, tentu dia akan berkata, sudah deh, nyerah aja. Gak mungkin bisa. Udah, kamu udah tua. Udah, gak usah ngelayan lagi. Udah, gak melakukan apa-apa. Diam aja di rumah. Betul? Ya Bu. Diam aja, udah tua. Ngapain mesti datang ke menara berdoa? Diam aja di rumah. Terus yang muda, udah ngapain kamu melayani Tuhan? Bekerja saja. Sana cari duit yang keras, giat begitu. Ya kan? Betul? Tetapi orang yang sudah pernah mengalami pertandingan, ketika melihat seseorang ada di posisi yang gak enak seperti itu, pasti yang keluar dari mulut dari orang itu adalah, ayo maju, ayo semangat, ayo tetap terus bertahan, tetap terus maju, jangan berhenti. Betul? Itu yang akan keluar, saudara. Sekalipun mungkin waktu keadaannya dia lemah. Saya ingat sekali Opa Alex sering memberikan semangat begitu kepada saudara semua. Walaupun secara fisik beliau juga lemah. Secara fisik beliau juga bukan yang kekar sekali, masih muda kayak Pak Tim, kayak Pak Kris, tidak. Tetapi dia selalu kasih semangat kepada Pak Budi dan Pak Kris, ya. Ayo semangat, pada saat ingat gak, pada saat semua tutup semua, ya kan? Jangan tutup, betul kan? Saya ingat, saudara ingat, walaupun dengan tertatih-tatih dia naik tangga, semangat, ayo semangat, semangat. Kenapa Opa Alex bisa memberikan perkataan demikian? Karena Opa Alex sudah pernah mengalami pertandingan dan tetap terus berada di dalam pertandingan tersebut. Sehingga dia bisa kasih itu kata-kata semangat kepada kita semua. Amin. Orang yang tidak pernah mengalami gak akan bisa kasih semangat demikian. Akan menjatuhkan. Sudah percuma, gak enak di situ, gak enak ikut Tuhan, gak enak melayani Tuhan.
Pasti akan begitu. Tapi orang yang terus bertanding, terus berjuang, ketika melihat temannya jatuh, dia nggak akan rela. Dia akan angkat, ayo berdiri, ayo bangun, ayo lari lagi, ayo ini lagi. Akan seperti itu. Amin. Saudara, kita sebagai tubuh Kristus, kita harus melakukan hal tersebut. Amin. Kalau ngelihat ada saudara kita yang lemah, saudara harus mau menguatkan dan berkata, ayo bangkit, ayo terus jalan, ayo terus naik. Walaupun saudara sendiri naiknya susah, tapi saudara harus berkata, ayo naik, ayo berjuang sama-sama, ayo kita berlari sama-sama. Amin, saudara. Itu adalah fight the good fight. Kalau kita tidak mau berjuang, kalau kita tidak mau bertanding dalam suatu pertandingan yang baik, kita lalu berkata, aku sudah dapat kok, aku sudah diberikan kok kemerdekaan kepada Tuhan, aku sudah menerima kuasa kok dari Tuhan, aku sudah mendapatkan segalanya kok, aku dapat hikmat, dapat semuanya, sudah gak usah fight, gak usah berjuang. Aku ini keturunan daripada pendeta, bapakku pendeta, sudah santai-santai aja kehidupan. Betul, banyak yang seperti itu, yang enak santai begitu saja, mengikuti gaya hidup dunia. Karena dia percaya, bapakku pendeta, aku pulang juga ntar paling bapakku yang berdoa untuk aku. Seperti anak-anaknya dari Ayub. Karena dia tahu papanya berdoa terus, mengkorbankan korban persembahan, jadi mereka hidupnya foya-foya. Sudah ada korban yang disediakan, didoakan oleh bapakku kok. Aku santai aja, pasti selamat. Ternyata suatu saat tidak selamat, mengalami masalah, hilang semua. Dan yang ada cuman bapaknya aja, karena bapaknya yang berdoa. Karena itu setiap orang harus melakukan fight the good fight. Tidak bisa karena bapakku sukses, aku pasti bisa. Bapakku selalu rajin berdoa, bapakku, ibuku selalu rajin pelayanan, berarti aku sudah aman. Tidak. Tuhan urusan dengan kita pribadi, saudara. Pertandingan kita, pertandingan pribadi masing-masing. Tetapi kita tetap bisa memberikan support kepada saudara-saudara kita lain. Kita memberikan semangat kepada saudara-saudara yang lain. Tetapi pertandingan kita adalah pribadi masing-masing. Suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri, saudara sendiri. Gak bisa borongan, gak bisa boncengan, gak bisa. Jadi setiap orang memiliki pertandingan sendiri-sendiri. Tapi bukan berarti terus kita bisa cuek-cuek aja. Biarin aja deh, orang itu pertandingannya dia sendiri. Ya. Tuhan pun tidak demikian. Dia pun mengingat. Memang dia mengingat. Oh, bapaknya fight, ibunya fight, anaknya enggak. Tapi tetap dikasih kesempatan. Tapi tetap pertandingan itu adalah milik anak itu sendiri. Ya. Nah, saudara, kita mau belajar. Kalau kemarin kita belajar dari seorang Timotius, ya, yang masih muda, ya, dan anak rohani daripada Rasul Paulus. Sekarang kita mau lihat dari Perjanjian Lama. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja. Ya, 1 Raja-Raja 9. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 saya baca sampai 8. Ini dulu. Oke. Sama-sama ya, bantu saya ya. Suara keras ya. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 hingga 9. Mulai. 1, 2, 3. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu
yang kau sampaikan di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan segenap, dengan benar dan berbuat sesuatu dengan yang kuperintahkan kepadamu, jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun dan bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka dan membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan malapetaka ini ke atas mereka. Pasti saudara mengetahui tentang Daud dan Salomo. Ya. Salomo terkenal sekali sebagai raja yang penuh hikmat, anak daripada Daud. Bukan hanya hikmatnya yang terkenal, kekayaannya terkenal dan penuh di dalam istananya barang-barang yang luar biasa, kaya sekali. Dan Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa yang akan membangun bait Allah bukan kamu, tapi anakmu. Janjinya kepada Daud dia tetap, karena setianya Tuhan kepada Daud, karena Daud begitu berkenan di hadapan Tuhan, karena hati Daud begitu berpaut kepadanya. Dan Daud sampai akhir dia berjuang, dia memperjuangkan hidupnya, dan dia hidup dengan perjuangan yang baik dan benar. Dia sampai mati suntuk dan dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saat itu Salomo membangun bait Allah, kemudian dia berdoa. Doanya kalau saudara baca luar biasa, doa yang penuh hikmat, ya. Doanya panjang dan lebar. Saudara bisa bacanya di rumah di pasal 8 ayat 22 sampai dengan 53. Doanya panjang sekali, doa syafaatnya wow luar biasa, kata-katanya luar biasa. Karena dia penuh dengan hikmat, karena dia mendapat hikmat daripada Tuhan. Kemudian dijawab sama Tuhan setelah dia menyelesaikan pembangunan bait Allah. Kemudian dia berdoa dan Tuhan menampakkan diri lagi kepada Salomo 2 kali. Tuhan menampakkan diri. Wow kan saudara, Tuhan menampakkan diri pertama dan kedua. Tuhan menampakkan diri. Gak sembarangan loh Tuhan tuh menampakkan diri. Dia akan menampakkan diri kepada orang yang tentunya dia mau dia menampakkan diri. Pada saat itu Salomo mendapatkan privilege, kasih karunia, bisa menampakkan diri. Tuhan bisa menampakkan diri kepada dia di dalam doanya. Dan dijawab, aku mendengar semua doamu. Akan terjadi apa yang kau minta, aku akan laksanakan. Ya. Tetapi mengenai engkau, di ayat yang keempat, jika hidupmu di hadapanku sama seperti Daud ayahmu,
Sama seperti Daud ayahmu yang dengan tulus hati, dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jika engkau mengikuti segala ketetapan peraturanku, aku akan meneguhkan tahtamu selama-lamanya. Dan itu pun dijanjikan kepada Daud. Diulang lagi kepada Salomo, aku akan meneguhkan. Tetapi jika kamu tidak mengikutinya, kamu dan anak-anakmu, keturunanmu tidak mengikutinya, berpindah, mengikuti Allah lain, menyembah Allah lain, maka itu akan diapakan? Dihilangkan dari tanah yang sudah kujanjikan. Bangsa Israel akan dihilangkan. Tuhan janji ini gak main-main, saudara. Dia menampakkan diri kepada seseorang. Saat itu Salomo mendapat kasih karunia. Dia sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Ayahnya adalah seorang raja yang terkenal dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian dia mendapat apa? Untuk bisa membangun bait Allah. Ya, dia sudah mendapatkan modal itu dari ayahnya juga semuanya. Tuhan cuma mau sampaikan, kamu kalau bisa hidup mengikuti gaya hidup daripada ayahmu, maka tahtamu aman sampai selama-lamanya. Kalau kamu sebagai raja meneruskan budaya kerajaan dari ayahmu, Daud memiliki budaya di dalam kerajaannya. Budayanya adalah budaya kerajaan surga yang dia terapkan, yaitu terus menyembah kepada Tuhan Allah Bapa. Terus dengan hati yang tulus dia melakukan semuanya itu, tidak menyimpang. Itu budayanya. Dan kalau kamu meneruskan kerajaannya, kamu pun harus mengikuti apa? Budaya daripada ayahmu ini. Kalau kamu tetap terus mengikuti budaya ayahmu, kerajaanmu, tahtamu aman. Tapi kalau kamu tidak, itu akan hilang. Di sini artinya apa? Tuhan memberitahukan kepada Salomo, sekalipun ayahmu itu adalah raja yang berkenan di hadapanku, kamu tetap harus melakukan apa? Pertandingan ini sendiri. Kamu harus tetap berjuang supaya kamu tetap terus mengikuti jejak daripada ayahmu. Itu perjuangan yang harus kamu lakukan. Kamu sudah mendapatkan hikmat daripada Tuhan, sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, bahkan kekayaan sudah Tuhan limpahkan kepada Salomo. Tapi Tuhan mau Salomo ini tetap bertanding. Fight the good fight. Kalau dia tidak memperjuangkan, kalau dia tidak berjuang untuk tetap terus apa? Mengikuti segala ketetapan peraturan daripada Tuhan, maka kerajaannya itu akan hilang. Saudara tahu apa yang terjadi? Apakah Salomo mengikuti ketetapan-ketetapan dari Tuhan? Apakah Salomo mengikuti jejak jalan budaya daripada Raja Daud? Tidak. Budaya dari kerajaan Daud, dari kerajaan surga Daud ini tidak diteruskan. Sehingga dia membuka pintunya. Dia karena begitu wawasannya, hikmatnya luar biasa. Terlalu pandai, terlalu berhikmat. Sehingga dia berikan kepada semua orang itu suatu keleluasaan. Kamu boleh masuk ke sini. Dia buka itu semua. Budaya asing diizinkan masuk. Budaya dari bangsa-bangsa di sekitar itu diizinkan masuk. Sehingga di bangsa Israel itu bukan lagi melaksanakan budaya daripada kerajaan Daud, kerajaan Tuhan. Bukan lagi melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia sudah memberikan leluasa, pintu terbuka. Lewat apa? Lewat perkawinannya dia sendiri. Dia kawin dengan banyak anak-anak raja-raja semua itu dikawinin semua. Sampai anak daripada Fir'aun, Mesir, dikawin semua. Otomatis ketika terjadi pernikahan, perkawinan, itulah masuk budaya asing. Budaya asing masuk.
Ketika budaya asing masuk, bukan hanya orangnya yang masuk, tapi cara hidupnya, gaya hidupnya, dan apa yang disembah ikutan masuk. Karena dia kawin banyak daripada istri, maksudnya dari anak-anak raja-raja itu semua. Karena dia raja. Dan memang semakin dia banyak kawin dengan raja-raja itu, kekayaannya semakin banyak. Karena mereka memberikan upeti, memberikan persembahan semuanya. Semakin tambah. Kekayaannya semakin hebat, luar biasa. Tetapi budayanya juga semakin banyak yang ada di bangsa Israel. Bukan budaya kerajaan surga saja, tapi ada budaya kerajaan Mesir, kerajaan yang lain-lainnya, itu masuk semua. Dan ala-alanya juga masuk semua. Dan dia mengikutinya. Dia mengikuti. Istrinya menyembah Baal, patung dewa, dia juga mengikutinya. Karena masuklah budaya. Padahal itu adalah hal yang sudah dilarang oleh Tuhan. Sudah dilarang. Coba kita buka di dalam 1 Raja 11. 1 Raja-Raja 11. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Tuh, mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, nah selain anak Fir'aun, dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu apa? Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, lihat. Padahal Salomo ini orang yang penuh hikmat. Dan dia bisa mendapat Tuhan menampakkan diri 2 kali kepada dia. Itu spesial banget. Ya, hikmatnya luar biasa. Ya, luar biasa. Tetapi dia bisa apa? Terpaut dengan perempuan asing karena apa? Cinta. Ya. 700 istri. Maksudnya 700 istri itu yang dinikahi, dikawini. Gundiknya berapa? 300. Luar biasa. Ya. Allah-Allah lain berapa? Masuk semua di situ. Sampai hatinya apa? Tidak condong kepada Tuhan lagi, kepada istri-istrinya ini. Saudara punya istri 1 aja gak bisa ngerawat, apalagi 700. Siapa yang punya istri 1 aja sudah keberatan. Udah berat sekali rasanya ya. Apalagi 700. Belum gundik 300. Nah, dikasih makan apa? Tapi untung Salomo kaya ya. Kaya dia. Dapat dari mana? Dari harta raja-raja di sekitar itu semua. Ya. Dia jatuh. Ya. Kemudian coba ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon.
Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Ammon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan, korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaanmu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah aku pilih. Salomo tidak melakukan perjuangan dengan baik. Dia sudah mendapatkan fasilitas semuanya. Dia sudah mendapatkan privilege semuanya. Dari ayahnya, dari Daud. Sudah ada kerajaan itu, sudah dibangun, sudah luar biasa. Rakyatnya sudah ada. Kasih karunia Tuhan juga sudah ada. Janji Tuhan ada bagi dia. Tapi dia tidak berjuang dengan baik. Dia tidak melakukan pertandingan itu dengan baik. Malah dia apa? Menyimpang, keluar dari track itu, keluar dari jalur Tuhan. Keluar bukan cuma segini keluarnya jauh banget gitu loh. Karena dia mengikuti istri-istrinya, mengikuti gundik-gundiknya. Dan dia keluar dari perintah Tuhan. Saudara, bisa terjadi. Ini anak Daud, hamba yang dikasihi Tuhan, yang mana Tuhan berkata kepadanya aku sangat berkenan. Daud punya anak, Salomo dikehendaki, semuanya sudah diatur, semuanya dialah yang akan membangun bait Allah. Dia yang bangun bait Allah loh, dan bait Allah yang termegah. Salomo, dia sudah on the track. Tapi bisa loh, orang yang sudah di jalur Tuhan bisa menyimpang. Karena apa? Tidak terus bertanding, tidak terus fight the good fight. Hatinya terpaut dengan istri-istrinya. Kalau saya berkata kepada saudara di sini, saya nggak akan berkata istri-istrinya, nggak mungkin. 1 istri. Tapi kalau Salomo jelas terpaut dengan istri-istrinya. Bawa 1 istri, 1 dewa, 1 istri, 1 dewa. Banyak sekali, berarti kalau dia punya 700 istri, berarti ada 700 dewa yang dia sembah. Belum lagi gundik-gundiknya. Wow, setiap hari korbankan itu korban, tapi itu bukan korban kepada Tuhan. Dan betul-betul adalah menjijikkan bagi Tuhan. Dan Tuhan katakan murka. Saudara, kepada orang yang sudah pertama kali dipilih, Tuhan berkenan. Yang Tuhan menampakkan diri 2 kali, Tuhan bisa murka loh saudara. Oleh karena itu jangan santai. Keselamatan bisa hilang saudara, kalau engkau tidak fight the good fight. Kalau engkau tidak berjuang untuk tetap terus berada di jalurnya Tuhan, keselamatan itu akan hilang. Gak peduli ayahmu siapa,
pendeta terkenalkah atau siapa. Tapi kalau engkau tidak mengikuti pertandinganmu, tetap di jalur itu, engkau akan kehilangan keselamatan itu. Selama dia masih hidup, masih gak dikoyak. Karena siapa? Bukan karena kebaikan dia, karena bapaknya. Tuhan hanya melihat Daud, Tuhan tidak melihat Salomo lagi. Kalau Tuhan sudah murka, Tuhan murka. Tuhan katakan, Tuhan murka. Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Karena hatinya sudah menyimpang. Tapi Tuhan tetap menjaga kerajaan itu. Tidak pada saat Salomo masih hidup dikoyakkan. Bukan kebaikan Salomo bangun bait Allah. Bukan kebaikannya dia bangun bait Allah. Bukan karena dia bangun bait Allah itu yang megah, yang terkenal begitu. Tidak. Tapi hal itu tidak terjadi hanya karena apa? Seorang yang bernama Daud. Yang taat dan setia. Yang terus fight the good fight. Yang terus berjuang. Terus berjuang. Oleh karena Daud saja. Dan dikatakan akan dihabiskan semuanya. Tapi Tuhan ngomong, aku masih sisakan satu untuk keturunan anakmu. Bukan karena kamu Salomo, tapi karena ayahmu Daud. Tetap lagi Tuhan katakan, karena Daud. Karena Tuhan sudah murka dengan Salomo. Tuhan berkenan kepada Daud, tapi Tuhan murka kepada Salomo. Sekalipun kau sudah membangun bait Allah, sekalipun kau sudah mengabarkan Injil banyak kepada-mana, sekalipun sudah engkau membangun rumah-rumah Tuhan banyak, tapi bila engkau menyimpang dari Tuhan, bila engkau keluar dari jalurnya, engkau membuat murka Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah murka, tidak ada yang bisa meredahkan murkanya. Tidak akan ada. Mau disuap dengan apa saja gak akan ada. Oh Tuhan, aku persembahkan kepadamu sekarang semuanya ini. Tidak bisa. Dia bukan Tuhan yang bisa disuap. Dia bukan manusia yang bisa disuap. Karena itu saudara selama saudara berada di on the track, kalau Tuhan katakan kamu harus tetap, jangan menyimpang, jangan keluar. Berarti artinya kita harus terus apa? Bertanding. Kita harus good fight. Jangan kita gak apa-apa. Salomo berpikir, aku sudah berdoa, aku dapat hikmat, doaku panjang lebar dan Tuhan menemui aku. Dan bapakku, raja yang hebat, luar biasa. Tenang, gak apa-apa. Pasti dia ampuni aku. Aku sudah bangun bait Allah besar-besar buat dia. Luar biasa megahnya. Pasti aku gak apa-apa, pasti aku diampuni. Tapi hal tersebut yang dilanggar oleh Salomo itu sangat mendukakan Tuhan dan membuat dia murka. Sampai Tuhan katakan, aku akan mengoyakkan. Tapi kalau kita melihat memang dari gaya hidup daripada Daud dengan Salomo, ada perbedaan ya saudara. Tadi saya sampaikan di Bible Study, seseorang yang mau menjadi mempelai Kristus harus seorang yang warrior, seorang pejuang, seorang pendoa, yang harus terus berdoa, yang harus terus fight, yang terus berdoa, yang terus berdoa. Jadi seorang pejuang, yang hidupnya terus berjuang, prajurit berjuang. Kita tahu Daud dari masa kecilnya dia adalah seorang fighter, berjuang. Dia memperjuangkan apa waktu dia di padang gurun? Berapa dombanya? 2-3 itu. Tapi dia berjuang mati-matian. Membela dombanya ini cuma 2-3 ekor saja. Dia merelakan nyawanya bisa melayang. Ada beruang, ada singa. Tapi dia fight. Dan Tuhan melihat ini adalah orang yang selalu fight. Hanya untuk 3 ekor domba, dia mau fight. Nah kalau aku punya jemaat, punya umat Israel ini luar biasa, tentu dia akan fight untuk itu. Karena dia memiliki apa? Hati, memiliki karakter fighter. Sama seperti Tuhan.
mighty warrior yang terus berjuang. Dan kita tahu sejak dia menjadi raja, dia terus perang, dia terus berjuang. Juga sebelum jadi raja pun dia berjuang, perang terus. Maju perang. Berperang terus, itu Daud. Terus dia perang. Tapi tidak ada cerita tentang Salomo berperang. Salomo bukan seorang fighter. Dia seorang businessman. Akalnya cerdik. Tapi itu membuat apa? Dia dibodohi. Ternyata cerdik apapun, sehebat apapun hikmatnya dia bisa mengolah itu semua. Semua bisa dapat bawa itu barang-barang, bawa itu emas semua. Jadi kerajaannya bertambah kaya, bisa. Semua diatur sedemikian rupa. Tapi ternyata dia diatur oleh istri-istrinya juga. Keluar dari Tuhan. Sehebat apapun Salomo, sehikmatnya Salomo, kalah sama istri-istrinya. Gak guna kan? Gak bisa bertarung, kalah sama istrinya. Tapi saudara ingat si Daud ketika dia membawa tabut perjanjian Tuhan keluar. Ketika dia menari-nari, dia dikata-katain tuh oleh istrinya, dia anaknya Saul. Raja kok gitu, raja kok nari-nari model kayak gitu. Itu kok raja begini. Apa yang dia katakan? Di hadapan Tuhanku, aku akan lebih lagi melakukannya, menari-nari untuk Tuhanku. Dia fight untuk Tuhannya. Dia katain itu istrinya. Tapi Salomo, walaupun Daud juga sempat jatuh dalam dosa, tapi dia tetap orang yang fight, berjuang. Dan perjuangan yang dia lakukan baik, gak curang, gak cheating. Dia tulus, dia murni. Ingat ketika dia melakukan salah, menghitung jumlah bangsa Israel. Kemudian akhirnya Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel. Dia memperjuangkan, Tuhan ini yang salah aku Tuhan, yang dosa aku. Kenapa bangsa Israel kena akibatnya? Aku saja Tuhan. Dia berjuang untuk itu. Gimana caranya supaya berhenti itulah ini Tuhan. Dia berjuang untuk bangsanya. Karena dia seorang apa? A good fighter. Terus dia berjuang. Tapi Salomo enggak. Sudah melihat istrinya banyak begitu dan kerajaannya sudah kokoh, sudah hebat luar biasa, banyak kekayaan segala macam. Dia mulai condong menaruh badannya bukan kepada Tuhan tapi kepada istri-istrinya. Dia tidak bertanding lagi karena memang dia bukan seorang fighter. Dia bukan seorang prajurit. Dia bukan seorang pejuang. Akhirnya kerajaannya dikoyakkan oleh Tuhan. Kenapa dia tidak mau berjuang? Dia gampang jatuh cinta. Dia gampang jatuh di pelukan seorang perempuan cantik. Gampang sekali. Ya, begitu dia melihat anak dari raja A, B, C, udah jatuh cinta. Gampang sekali dia jatuh cinta. Dan akhirnya apa? Dikumpulin tuh semua istri-istrinya. Dia gak tahan ketika istri yang nomor 1 datang minta ini, istri nomor 2, nomor 3 setiap hari. Hari itu ada berapa ya? Setahun berapa hari? Waduh lebih dong, berarti kalau ketemu mau yang 700 berarti lebih ya. Lebih 2 tahun ya. Setahun sekali, 2 tahun sekali baru bisa ketemu. Kalau itu sehari, ya. Artinya dia ini tidak mau fight untuk Tuhan. Ya, saudara, kita harus fight untuk Tuhan. Kita belajar di sini. Semua dia sudah mendapatkannya loh. Hikmatnya sudah dapat semua. Terkenal luar biasa. Kekayaan luar biasa. Tetapi kalau itu tidak diperjuangkan, keselamatanmu tidak diperjuangkan, tidak akan bisa. Engkau menerima berkat dari Tuhan free semuanya. Keselamatan itu free.
Tetapi kita harus memperjuangkannya sampai di garis akhir. Amin. Kita nggak bisa, oh tenang aja ada bapakku yang berdoa. Oh tenang aja ada ibuku yang berdoa. Nggak bisa. Oh tenang aja Tuhan Yesus berdoa kok buat aku. Nggak juga seperti itu, saudara, nggak bisa. Kita tetap harus berjuang sampai masuk di garis finish. Amin. Menyedihkan sebetulnya. Ya, kisah akhirnya menyedihkan. Ya, kalau sudah baca selanjutnya di pasal yang 11 itu, Tuhan ini membangkitkan lawan loh bagi dia. Ya, kalau Tuhan sudah murka, dia bisa membangkitkan lawan. Dia bisa mengadakan lawan. Dia juga bisa mengadakan teman, bisa juga membawa lawan, bisa. Dan Tuhan membangkitkan lawan-lawan bagi Salomo. Banyak yang dibangkitkan lawan-lawan bagi Salomo. Pada waktu pertama semua kayaknya menjadi apa? Koalisi dengan dia. Itu raja-raja Israel, raja-raja Mesir, raja Moab, koalisi sama dia. Karena anaknya kawin sama dia. Jadi ada perjanjian dagang, perjanjian segala macam, semuanya itu terjadi. Semua yang dari teman ini bisa dibangkitkan menjadi melawan dia. Karena Tuhan murka. Karena engkau sudah keluar dari jalur Tuhan. Karena engkau sudah tidak melakukan pertandingan dengan baik. Engkau sudah curang. Waktu bertanding kau tidak fokus kepada Tuhan. Kau fokusnya kepada kesenanganmu, kepada istri-istrimu, kepada hawa nafsumu. Dan Tuhan tinggal membangkitkan lawan. Orang yang menentang, bukan menentang saja, tapi menghabisi. Itu semua diizinkan oleh Tuhan. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Baik hikmat, baik kekayaan, itu semua berasal dari Tuhan. Kalau kita tidak terus mempertahankan iman kita kepada Tuhan, Tuhan gampang mengambil itu semua. Hilang saat itu juga hampir bisa. Tuhan cuma tahan. Tidak pada waktu hidupnya Salomo. Karena apa? Karena cintanya Tuhan kepada Daud. Hanya cintanya Tuhan kepada Daud yang mempertahankan ini. Cintanya Salomo tidak mempertahankan, tapi cintanya Tuhan kepada Daud mempertahankan. Cinta Tuhan kepada saudara itu mempertahankan kita. Tapi kita tetap harus mempertahankan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Selama kita tidak mempertahankan cinta kita kepada Tuhan, kita lebih cinta barangnya, kita lebih cinta benda-bendanya, kita lebih cinta berkatnya, kita lebih cinta dari yang lain-lainnya. Salomo melakukan itu, dia lebih cinta tentang famousnya, dia lebih cinta tentang ketenarannya, dia lebih cinta kepada perempuan-perempuan yang cantik-cantik, istri-istrinya, dia lebih cinta itu daripada Tuhan. Dia tidak mempertahankan, dia tidak fight kepada cintanya kepada Tuhan. Saudara, akhir zaman ini saudara akan banyak loh yang mengalihkan pandangan kita, yang bisa mengalihkan fokus kita daripada Tuhan. Hati-hati. Pertama mungkin bisa start seperti Salomo ini, dapat penglihatan Tuhan, dapat penglihatan, berdoa, doanya panjang lebar. Salomo ini doanya panjang lebar. Pendoa syafaat yang luar biasa, panjang lebar. Saudara nanti baca itu sendiri. Panjang sekali. Dan doanya itu, wah kata-katanya itu luar biasa hikmatnya. Tapi bisa keluar dari jalur. Karena cintanya dia tidak dia perjuangkan. Hari-hari terakhir yang harus kita perjuangkan apa? Selain daripada iman percayamu, adalah cintamu kepada Tuhan. Itu yang harus dipertahankan. Itu yang harus diperjuangkan. Jangan kau lepas. Jangan kau renggangkan peganganmu pada cintamu kepada Tuhan. Oh sudah, kalau saya melayani Tuhan pasti kan berarti aku cinta Tuhan. Belum tentu saudara. Belum tentu. Betul? Banyak pelayanan berarti kamu cinta Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Tunggu dulu, kalau di depan ini ada sesuatu yang mengalihkan hatimu daripada cintanya Tuhan, kau akan lepaskan itu. Oh ya aku cinta pelayanan, iya aku pelayanan, akan ke sini.
Tidak terasa seperti Salomo. Fight the good fight. Senggol kanan kirimu, katakan, fight the good fight. Jangan loyo. Jangan loyo. Bangkit, bangun, jangan loyo. Apa yang harus ini kan? Tetap cinta kepada Tuhan. Terus cinta kepada Tuhan. Tambahkan cintamu lagi kepada Tuhan. Amin. Berbahaya kita hidup saat ini, saudara. Di akhir zaman ini berbahaya. Kalau kita tidak mempertahankan cinta kita kepada Tuhan, berbahaya. Saya katakan berbahaya kalau kita tidak pegang cintanya Tuhan. Kita tidak pegang itu cinta kita kepada Tuhan. Kita tidak berjuang. Gampang sekali diserongkan. Gampang sekali dikeluarkan dari jalur. Jangan merasa dirimu kuat. Salomo dia merasa dirinya kuat. Merasa dia, oh aku kokoh. Aku punya hikmat luar biasa. Kekayaanku luar biasa. Terkenal di mana-mana. Banyak orang datang. Semua datang mau lihat hikmatnya dia. Kasih persembahan. Kasih anaknya. Nah itulah. Dia bilang, oh hebat. Sudah. Tapi itu mendukakan. Bahkan membuat Tuhan murka. Apa yang kita lakukan? Sepertinya mungkin kau memberikan itu, melayani untuk Tuhan. Tapi tunggu. Belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Bisa jadi membuat Tuhan murka. Karena engkau tidak mempertahankan cintamu kepada Tuhan. Yang kau lakukan hanya untuk apa? Supaya dapat terkenal. Yang kau lakukan hanya untuk apa? Supaya dapat uang. Hanya untuk apa? Kepentingan perut, kepentingan pribadimu. Tapi tidak melakukan kepentingan daripada raja di atas segala raja itu. Yaitu cintanya dia. Jangan sampai cintanya kita diserongkan. Gara-gara sesuap nasi. Gara-gara ada tawaran yang lebih indah. Gara-gara ada mobil yang diberikan. Gara-gara hal yang sepele. Semuanya itu, segala sesuatu mungkin kau butuhkan. Benda, uang semuanya mungkin kau butuhkan. Makanan, pakaian mungkin kau butuhkan. Mungkin kita butuhkan. Tapi itu sementara sifatnya. Yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup selama-lamanya hanyalah cinta kepada Yesus Kristus. Amin. Bukan cinta kepada orang-orang yang tidak benar, tapi cinta kepada Tuhan. Bukan cinta kepada budaya, bukan cinta kepada oh ini asik, ini lagi asik, lagi ngetren, kita cinta ini. Gampang banget kita cinta dengan hal-hal sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Tapi engkau menolak cinta daripada Tuhan, yaitu apa? Ketetapannya, perintahnya. Amin. Seorang raja terkenal, nih pelajaran. Seorang raja terkenal yang mendapatkan fasilitas luar biasa, segalanya sudah tersedia. Bisa akhir hidupnya dia mendukakan Tuhan, membuat Tuhan murka. Karena apa? Dia tidak mau memperjuangkan apa yang sudah dia terima. Dia tidak mau berjuang. Dia nikmati saja, tapi dia nggak mau berjuang lagi. Karena itu mari kita, yang harus kita perjuangkan, cintamu kepada Tuhan. Jangan sampai hilang cinta itu. Salomo pertama kali mencintai Tuhan. Tapi di tengah jalan perjalanan, karena dia menikmati kenikmatan hidup, dia sudah gak cinta lagi sama Tuhan. Dia tidak dengar lagi Tuhan. Dia cinta istrinya lebih daripada Tuhan. Mari kita mau tetap cinta kepada Tuhan. Cinta kita tetap terus pegang itu. Jangan sampai lepas dari pegangan. Dan dia membuat lagu banyak, membuat apa itu? Sajak banyak, Amsal banyak. Memang hikmatnya luar biasa. Kalau saudara buka itu di Amsal, hikmat Tuhan luar biasa. Kidung agung. Ya benar, dia membuat lagu. Jadi kepada setiap istri, setiap orang yang dikasih satu lagu. Karena dia membuat lagu 1005. Istrinya tadi berapa? 700 dan 300. Betul. Setiap orang dikasih satu lagu. 5 satunya buat Tuhan. Dia masih bisa kasih untuk Tuhan. Seorang punya hikmat kayak begitu,
setiap ketemu gadis yang dicintai diciptakan lagu. Nathan yang paling bisa cipta lagu. Saudara pun bisa menciptakan lagu untuk Tuhan. Nyanyikan lagu untuk Tuhan. Gak apa-apa, fales-fales gak apa-apa. Oh, gak menyanyi untuk Tuhan kok. Gak usah pakai apa itu? Apa namanya? Improv yang kayak gimana? Nyanyikan untuk Tuhan. Yang sederhana saja. I love you Jesus. Nah, itu terus. Aku mencintaimu Tuhan. Kaulah segalanya bagiku. Hanya itu saja. Setiap hari nyanyikan itu untuk Tuhan. Setiap hari sampaikan cintamu kepada Tuhan. Itu perjuangan kita. Dia setiap hari menyampaikan cintanya kepada kita. Betul nggak? Dari mana? Dari mana? Bisa nafas ini kan cintanya Tuhan, ya kan? Setiap hari kita, coba sini semua, masih ada. Itu karena cintanya Tuhan kepada kita. Setiap hari masih ada nafas, itu cintanya Tuhan bagi kita. Kok kita gak mau nyanyikan untuk dia? Nyanyi yang sederhana. Aku milikmu Tuhan, kau milikku. Aku kekasihmu Tuhan, kau kekasihku. Sederhana aja. Setiap hari saya selalu berkata, I love you Jesus. You are mine, I'm yours. Itu aja. Saya gak bisa nyanyi seperti Beka. Jadi saya ngomong, saya nadakan dengan nadanya saya sendiri, suka-suka saya. Tuhan pasti ngerti. Kalau Beka pasti indah suaranya. Tapi saya gak bisa. Cuman, I love you Lord. I know you love me. Udah, setiap hari seperti itu. Amin. Fight the good fight. Amin. Mari kita mau fight the good fight.